Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ahu ila yaumiddin. Para santri MBS yang saya cintai, saya banggakan, para bapak ibu yang kebetulan pada kesempatan ini mengikuti kultum melalui siaran kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan singkat ini saya ingin menyampaikan kultum dengan judul Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kultum ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari kultum sebelumnya. Pada kultum sebelumnya saya telah menyampaikan bahwa kita semuanya diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Masih ingat ya? Nah, agar kita punya dorongan untuk masuk Islam secara menyeluruh, dalam arti kita mengamalkan semua ajaran Islam, maka pertama-tama yang harus kita yakini adalah bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk membahas masalah ini, mari kita buka salah satu firman Allah yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 19. Surat apa? Ali Imran ayat 19. Saya akan bacakan dulu, kemudian nanti ditirukan, selanjutnya akan saya terjemahkan dan kita ambil pelajaran atau petunjuk darinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab.
Baik, sekarang saya akan terjemahkan. Silakan didengarkan saja. Inna dina, sesungguhnya agama, dengarkan saja, indallahi, yang diridhoi di sisi Allah, al-islamu, agama Islam. Wama, dan tidaklah, ikhtalafa, berselisih, alladzina, orang-orang yang utul kitabah, mereka telah diberi kitab, illa, kecuali, mim ba'di ma ja'ahumul ilmu, setelah datang kepada mereka apa? Al-ilmu, pengertian atau ilmu pengetahuan, baghyan, karena dengki, bainahum, di antara mereka, waman, dan barang siapa, yakfur, ia kufur, bi ayatillahi, kepada ayat-ayat Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu sari'ul hisab, maha cepat perhitungannya. Sekarang saya terjemahkan keseluruhan ya. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya atau hisabnya. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa petunjuk atau beberapa kesimpulan, beberapa pelajaran. Setidak-tidaknya ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Pelajaran yang pertama, Allah menegaskan bahwasanya Islam itu satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Ingat para santri, ingat Bapak Ibu, satu-satunya, bukan salah satunya. Beda ya? Bedanya apa? Satu-satunya dengan salah satunya. Kalau satu-satunya, yang lain tidak ada yang benar. Tapi kalau salah satunya, berarti yang lain juga ada yang benar. Ya, di sini ditegaskan Islam itu satu-satunya. Berarti tidak ada agama lain yang benar. Islam itu satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Islam itu apa? Islam itu adalah nama agama Allah yang diturunkan kepada siapa? Pada siapa? Kepada manusia. Melalui siapa? Hah? Melalui siapa? Melalui orang yang dipilih oleh Allah yang bernama Nabi dan Rasul. Sejak zaman Nabi Nuh, bahkan sejak zaman Nabi Adam, sampai Nabi Muhammad SAW. Semua itu membawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Hanya yang harus kita ikuti itu Islam yang terakhir,
Karena Islam yang terakhir itulah yang sempurna, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ajaran yang sebelum-sebelumnya itu sudah diganti dengan Islam yang terakhir. Jadi dulu Nabi Isa itu Islam yang dibawa, Nabi Musa Islam yang dibawa, Nabi Ibrahim juga Islam yang dibawa. Tapi itu hanya berlaku untuk umatnya pada masa itu, ya, sampai dengan Nabi kita yang terakhir. Sekarang yang sebelum-sebelumnya itu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku Islam yang dibawa Nabi yang terakhir. Itulah agama yang sempurna, seperti dinyatakan Allah di dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini wahyu yang terakhir yang diterima Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita yakini. Lalu yang kedua, di dalam ayat itu Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya tidak semua orang yang mengetahui suatu kebenaran mereka itu menerima kebenaran itu. Bahkan banyak di antara mereka itu malah berselisih, malah mengingkari, menolak kepada kebenaran itu. Ya, seperti halnya orang-orang ahli kitab, utul kitab tadi, sebelum Rasulullah itu datang, mereka itu menunggu-nunggu, karena mereka itu sudah tahu nanti Allah akan mengutus Nabi terakhir yang namanya Muhammad dengan membawa ajaran yang sempurna. Mereka menunggu-nunggu, dan mereka itu berjanji kalau nanti Rasulullah sudah datang mereka akan ikut, akan meninggalkan ajaran sebelumnya. Tapi setelah Nabi datang, sebagian besar mereka itu menolak, padahal mereka sudah tahu itu. Jadi tidak semua orang yang tahu kebenaran itu mengikuti, itu enggak semua. Ya. Bahkan banyak di antara orang yang tahu kebenaran, mereka itu mengingkari, mereka itu menolak, mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Seperti yang terjadi orang-orang ahli kitab sebelum kedatangan Nabi. Mereka sudah tahu, setelah Nabi datang malah mereka itu mengingkari. Jadi antara mengetahui dan mengamalkan atau mengikuti itu beda. Banyak orang yang mengetahui sesuatu tapi dia nggak mengamalkan. Banyak nggak itu? Banyak. Ini pelajaran yang kedua. Jadi kita harus memperhatikan betul. Kita mencari pengetahuan, mencari ilmu itu harus dalam rangka untuk kita amalkan. Ya, sebab antara mengetahui dengan mengamalkan itu dua hal yang berbeda. Lalu yang ketiga, ini pelajaran yang juga sangat berharga. Apa penyebab orang itu kok menolak kebenaran? Sudah tahu benar, tapi tidak mau mengamalkan. Di dalam ayat tadi dikatakan baghyan bainahum. Karena di dalam hati seseorang itu ada rasa dengki. Jadi penyakit dengki itu menutupi seseorang. Ya, sekalipun dia tahu itu benar, tapi kalau dengki, tidak mau dia mengikuti. Seperti halnya orang ahli kitab ini, karena mereka dengki. Kenapa dengki kepada Rasulullah? Kenapa ya? Karena Rasulullah itu berasal dari suku Quraisy, dari Arab. Nah mereka itu nggak senang, mereka inginnya Nabi yang diutus terakhir itu dari Bani Israel, maunya mereka. Nah itu sakit hatinya. Sakitnya di mana? Di sini. Jadi orang dengki itu kan begitu, ya.
Dia nggak suka kepada seseorang yang mendapatkan nikmat Allah. Itu ciri orang dengki. Istilahnya SMS. Susah melihat orang senang, tapi senang melihat orang susah. Disingkat apa? SMS. Jadi kalau ada orang senang, kamu kok susah, itu tanda-tanda dengki. Dan kalau sudah dengki, apapun yang dikatakan orang itu kamu nggak bisa menerima. Karena dengki itu menutup. Jadi hati-hati terhadap sifat dengki itu. Ini yang menyebabkan orang-orang ahli kitab dulu, ya sampai sekarang, mereka tidak mau masuk Islam itu karena dengki. Kenapa Islam itu turun di Arab? Ya, nah itu yang membuat mereka tidak mau menerima Islam. Nah, ini pelajaran penting supaya kita semuanya menghilangkan rasa dengki itu, karena ini sangat berbahaya, bisa menutup orang di dalam melihat kebenaran dan mengikuti kebenaran itu. Ini pelajaran yang ketiga. Lalu pelajaran yang keempat, para santri dan para jamaah yang mengikuti siaran ini, Allah mengancam siapapun orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah, siapapun, ya, kalau mereka itu kufur kepada ayat-ayat Allah, maka mereka itu akan mendapatkan apa? Percepatan hisabnya. Amalnya itu akan dipercepat. Allah itu maha cepat menghisab orang itu. Setelah dihisab, mereka dimasukkan kemana? Kalau orang tidak mau Islam itu dimasukkan kemana? Ke neraka. Jadi kufur kepada ayat-ayat Allah itu berarti dia tidak mau menerima Islam. Ya, Al-Quran diturunkan tapi orang tidak mau. Itu berarti kan dia nggak mau menerima Islam itu. Padahal sumber utama Islam itu adalah Al-Quran. Kalau orang mengingkari Al-Quran itu berarti dia mengingkari Islam. Dan orang seperti ini diancam oleh Allah bahwa Allah itu maha cepat menghisab mereka dan akhirnya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk orang yang demikian. Pilihan kita cuma satu, yaitu apa? Memilih, meyakini, menerima, mengamalkan Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak yang lain. Saya kira itu saja kultum pada kesempatan ini. Insya Allah kita lanjutkan pada episode berikutnya. Kita akhiri dengan doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.